Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk DIY atau DIY. Oke, pada video kali ini itu saya mau mereview suatu board cordless yang menurut saya itu paling murah sejagat Tokopedia ya. Jadi ini dia Nanway ya. Teman-teman kalau pernah atau sering ya buka Tokopedia, mungkin teman-teman bisa lihat nih link yang ini nih. Ya. Jadi saya beli yang ini nih. Ya, jadi Nanway ini adalah dia itu dari Cina dan dia itu dijual di Indonesia ya. Saya lihat sih di Tokopedia sih udah banyak yang beli tuh. Nah, jadi kalau teman-teman ingin produk OEM atau ingin menjual power tool dengan merek sendiri itu teman-teman bisa nih mesen di pabriknya Nanway nih. Baik, kira-kira bagaimana sih alatnya ya? Kita langsung saja, mari kita eksekusi. Ya, jadi ini kita unboxing ya. Jadi di dalamnya kita ada buku manualnya, kemudian chargerannya, kemudian bonusnya nih beberapa, dan ini baterainya, dan ini adalah bodi utamanya. Ya, dan untuk bonusnya ini kita bisa lihat di sini kita mendapatkan fleksibel mata drill ya untuk disambungin dengan mata bor, dan ini kunci untuk baut heksagonal ya. Kita mendapatkan 9 ukuran. Kemudian kita juga mendapatkan driver nih, mata obeng. Ini jumlahnya ada 10, berbagai macam bentuk juga. Kemudian ada mata bor besi, ini yang ukuran 2 mili, kemudian ini yang 5 mili, dan ini yang 3 mili. Kemudian kita juga mendapatkan hole saw untuk kaca dan keramik, dan juga untuk mata bor kaca dan keramik ya. Dan mendapatkan mata obeng juga nih, driver nih, bolak-balik, dan ini adalah extension untuk mata bor. Ya, kemudian untuk yang kita dapatkan selanjutnya yaitu buku manual, dan ini buku manualnya bersifat general ya. Di sini tidak menjelaskan khusus mengenai bor ini, dan di sini dijelaskan mengenai beberapa produk dari yang satu pabrik dengan bor cordless ini. Ada beberapa barang ya seperti cordless circle, kemudian demolition hammer, kemudian ada jigsaw dan lain-lain ya. Lebih general, dan ini tidak ada garansinya ya. Dan ini adalah baterainya. Jadi baterainya ini bisa digunakan untuk semua produk yang satu merek dengan bor ini. Untuk bornya sendiri itu ini caknya ini 10 mili ya. Ya. Standar juga sih, dari bahan standar 10 mili. Kemudian dia itu ada jeda nih di antara ini nih, di antara pengaturan torsi. Dia ada jeda dengan caknya nih. Ya, mungkin ini salah satu kekurangan sih kalau menurut saya sih. Kemudian untuk ini itu yang 2 kecepatan ya. Di sini kita bisa milih nih 2 kecepatan. Kemudian ya ini biasa ya. Ini tempat untuk memilih arah putar dan untuk mengunci ya, mengunci tombolnya. Jadi kalau kita di tengah-tengah ini ya, dia nggak bisa dipencet nih. Oke, kemudian untuk mereknya Nanway. Untuk torsinya dia berjumlah sampai 25 nih, pilihan torsinya nih 25. Kemudian ini bagian belakangnya flat gini ya. Dan untuk bodinya nih, ini ada karetnya sih ya, menurut saya sih nyaman ya makainya ya. Ini karet, dan untuk bawahnya nih standar ya, ini nyambung ke baterainya tadi ya. Ya, dan untuk build quality-nya sih teman-teman bisa lihat ya. Masih banyak bari-bari gitu nih di sini nih, seperti ini. Ya, yang seperti ini nih mungkin hampir ada di setiap bodi ya. Kemudian seperti ini bodinya nih. Standar sih ya. Maklum ya, 350.000. Oke, kemudian ya banyak finishing yang belum selesai sih dari build quality-nya sih, dan untuk bahannya pun ya standar semua sih. Cuma ya mudah-mudahan sih ini ya bisa apa? Istilahnya itu bisa cukup lah untuk keperluan hobi lah. Ya, saya coba juga deh buat produksi deh, sama kerja keras deh. Mau saya coba nih nanti nih. Dan untuk spesifikasinya ya, dan di sini kita bisa melihat untuk spesifikasi untuk torsinya itu antara 28 sampai 35 Nm Newton. Dan untuk cak maksimal itu 10 mm ya, dan untuk RPM-nya 0 sampai 1350 RPM. Li-ion cordless drill. Jadi baterainya itu lithium ion ya, dan ini made in Nanway. Ya, dan ya kita akan cek untuk spesifikasinya apakah sesuai ya dengan yang tertuliskan di sini.
Ini chargerannya ya. Chargerannya itu bentuknya malah seperti ini ya. Jadi langsung ya. Beda banget sama jenis cordless yang lain. Ini kita buka dulu. Seperti ini. Ini chargerannya nih. Ringan. Dan dia ini untuk inputnya standar ya, 240 volt ya. Untuk chargernya. Kemudian outputnya dia 21 volt. 98 V, 98 sampai 98 V, kemudian 0,8 ampere ya untuk arusnya ya. Ya, nanti kita akan lihat lah bagaimana performanya ya. Tapi kalau dari sisi materialnya sih ya biasa banget sih kalau menurut saya sih. Namanya juga produk murah ya. Oh ya, harganya 350.000 ya. Oke, kita lanjut. Ya, dan kemudian untuk baterainya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk tempat tembaganya ini dua. Menurut saya sih ini sih bukan tembaga sih. Ini ada minus, ada plusnya. Di sini tempat ngecasnya nih, di sini buat ngecas. Ini untuk penguncinya ya. Standar. Bahan plastiknya pun ini menurut saya plastik yang biasa ya, standar, di bawah standar nih plastiknya. Dan bodinya pun sama. Dan untuk keterangannya dia lithium ya. Keterangan sih lithium. Dia 5 sampai 21 volt. Untuk arusnya ampernya 1,5 Ah ya. Lithium. Dan saya kurang ngerti nih 40 VF ini apa nih maksudnya nih. Ya, tapi kalau untuk secara tegangan sih untuk arus DC-nya sih ya 21 volt ya. Plastik biasa. Nanti coba kita bongkar ya untuk baterainya ya. Oke, kita bongkar dulu. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba nih ngelihat dalam baterainya nih. Kita buka dulu ya. Dan ini ada BMS-nya nih. Ada soket untuk casannya. Ya, dan ini baterainya ya. Dan bisa kita lihat untuk spesifikasi masing-masing baterainya dia 1500 mAh ya per satu baterai. Jumlahnya ada 5 dan masing-masing tegangannya itu 3,7 volt ya arus DC. Dan ini dipasang secara seri ya. Sehingga menghasilkan tegangan itu sekitar 18 volt ke atas ya BMS-nya. Dan di situ ada bumpernya juga ya, kayak per gitu untuk pengunci baterai. Dan ini untuk tegangan aktualnya 20,1 ya dalam kondisi full. Dan untuk bodi baterainya itu plastik biasa ya, agak ringkih sih kalau menurut saya sih ya. Dan ini ada 2 slot untuk yang akan kita sambungkan saat kita pasang di cordless-nya. Dan ini covernya ya, cover kanan kirinya. Oke, kemudian beginilah untuk cara ngecasnya. Jadi agak berbeda cara ngecasnya dengan board cordless lainnya yang punya nama. Ya, ini kemudian kita coba pasang baterainya dulu ya, seperti ini ya. Ya seperti biasa sih masangnya sih, dipas-pasin aja ya. Ya, ini kita coba pasang. Agak susah sih masangnya ya. Memang bahannya sih standar sih. Gimana masangnya tadi ya? Ini agak harus dipasin bener-bener. Nah, kepasang akhirnya. Ya, jadi seperti ini ya, set. Kalau kita udah pasang baterainya ini, kita coba ya untuk dia ada kayak lampunya gitu ya. Nah, kemudian yang saya suka sih sebenarnya sih nggak tahu ya fungsi dari ini nih, cahaya ini nih ya. Mungkin baterai kali ya, daya baterai kali ya. Oke, kemudian kalau teman-teman bisa lihat di dalam sini ya, pas kita nyalain nih. Wah, jadi kayak ada api-api gitu nih. Lihat ini. Oke, kemudian suaranya. Dan ini tuh bukan hammer ya, nggak ada hammer, mode hammernya ya, mode mengetuk. Nanti setelah ini kita akan coba tes beberapa variabel ya, seperti RPM-nya ya, dan juga untuk kapasitas atau arus baterainya ya, dan tegangan baterainya kita akan coba tes. Dan kita coba, tadi kan kita udah ngebongkar ya tadi ya, teman-teman bisa lihat sendiri lah, bisa nilai sendiri bagaimana ya. Ya, di sini saya mengukur untuk RPM-nya ya, di sini tembus sampai 1400 ya, dan dia lebih dari spesifikasi ya yang saya coba ini menggunakan tachometer. Kemudian untuk caknya ini cara pemasangannya sih mudah, dan ini kita coba pasang mata bor ya, mata bor besi ya. Cara pasangnya standar dan mudah, kita kencangkan ya. Ya, kemudian
Setelah ini saya akan mencoba untuk melakukan bor kayu menggunakan Forstner bit seperti ini. Menurut saya sih lumayan kuat ya untuk performanya ini terhadap kayu, dan kita menggunakan speed 1 dengan torsi yang agak lemah ya, atau di sini saya memilih torsi yang nomor 5 ya. Ya, dalam proses pengobaran ini karena ini termasuk kayu lunak ya, jadi ya lebih mudah dalam proses pengoborannya juga ya. Ya lumayan sih kalau untuk ngobor kayu ya. Kemudian untuk melakukan pengobaran besi, untuk speednya itu kita pindahkan ke 2 dan torsinya kita tinggiin. Ya di sini kita mengobor secara perlahan juga ya, perlahan-lahan sampai besi tersebut itu bolong sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira seperti ini ya, dan menurut saya sih worthy juga sih dipakai untuk besi. Ya, dan ini setelah kita pakai itu suhunya sih tidak terlalu panas sih ya. Dan kira-kira tadi begitu ya untuk review alat ini. Kita juga sudah mengetesnya dan kita juga tes beberapa variabel yang ada pada bor cordless ini ya. Nah, jadi kalau untuk kesimpulan saya sih, kalau dari sisi kelebihan itu sudah saya catat ya. Yang pertama itu mungkin dari barangnya ini sendiri. Yang pertama itu saya senangnya itu karena ada karetnya ini nih. Nah, jadi nyaman saat kita gunakan. Kemudian pilihan torsinya itu sampai 25 pilihan ya. Jadi kita bisa memilih sampai 25. Kemudian habis itu ada indikator baterai ya di sini. Ini indikator baterainya. Setelah itu tadi waktu kita tes ngebor kayu ya dan besi secara bergantian, dan saat besi itu kan agak lama tuh. Nah ini dia belum panas sih tadi sih. Ya nggak tahu juga ya istilahnya kalau kita pakai lebih lama lagi ya. Tapi kalau dari percobaan tadi sih ya menurut saya sih lumayan ya untuk dari tingkat suhunya ya. Kemudian untuk kelebihan lainnya tuh harganya murah. Kemudian kita juga mendapatkan beberapa bonus ya. Setelah itu kotak kemasannya juga bagus ya. Ya mungkin itu saja sih untuk kelebihannya sih yang saya lihat sampai saat ini ya. Dan untuk kekurangannya, jadi ada gap nih. Menurut saya ini ada gap. Ya kayak gimana ya kalau ada gap seperti ini ya, antara cak dengan tempat untuk memilih torsinya ini. Jadi kayak ada gap seperti ini. Kemudian untuk build quality-nya ya menurut saya itu sangat kurang ya, karena selain dari bahan plastiknya juga ini biasa, kemudian masih ada bari-bari atau sisa-sisa finishing itu yang belum selesai juga ya. Setelah itu pemasangan baterainya itu agak repot menurut saya tadi, tidak seperti kayak board cordless yang bermerek lainnya itu mudah cara memasangnya, namun ini itu susah gitu. Kemudian ininya juga nih biasa nih, dan ini rentan rusak nih untuk pengunci baterainya nih. Ya setelah itu untuk casannya itu adaptornya itu langsung ya, yang seperti saya tunjukkan tadi itu, jadi dia langsung ke baterainya nih. Menurut saya sih itu ada kekurangannya juga sih. Jadi ya intinya sih nggak biasa sih menggunakan casan dengan gaya seperti itu gitu. Oke, kemudian baterainya itu hanya bisa untuk satu merek, yang satu merek dengan alat ini. Nah jadi mungkin kalau ini dia ada circle-nya atau ada trimmernya, mungkin dia cocok menggunakan baterai ini, dan ini tidak bisa digunakan di produk power tool lainnya. Ya kira-kira mungkin seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Dan semuanya itu kembali ke selera masing teman-teman setelah menonton video saya, apakah alat ini itu worth it kita beli atau tidak. Dan terakhir kali sih saya lihat untuk di Tokopedia tadi itu ya udah habis ya barangnya ya. Ya mudah-mudahan sih ada lagi ya bagi yang pengen ya. Harganya murah, 350 ribuan ya. Oke baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa.